warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mastur MPD selaku dosen pengampu mata kuliah landasan teknologi pendidikan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tertumpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Hatifatul Astia, anggota dari kelompok 5 sekaligus sebagai moderator. Kepada anggota kelompok 5 yang lain, dipersilakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Syahriza Farafi. Perkenalkan, nama saya Febriola Dewi Permata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Adapun topik yang akan kami bahas pada kali ini adalah bab 5, yaitu tentang bab menggunakan. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada presentasi kali ini. Yang pertama, pembukaan, dan kedua, penyampaian presentasi kelompok 5, dan yang ketiga, penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah penyampaian materi presentasi oleh kelompok 5. Kepada kelompok 5 dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Next. Ya, kita akan bahas tentang definisi teknologi pendidikan. Jadi, teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Bab ini akan fokus pada konsep dan prinsip yang terkait dengan menggunakan sumber daya teknologi. Penggunaan proses teknologi termasuk proses yang terkait dengan pembuatan dan pengolahan sistem pembelajaran. Unsur menggunakan dapat dipahami dengan memeriksa teori dan praktik yang berkaitan dengan membawa peserta didik ke dalam kontak dengan kondisi dan sumber belajar yang sesuai. Menggunakan dimulai dengan pemilihan proses dan sumber daya yang tepat, metode dan bahan. Pemilihan yang bijaksana didasarkan pada evaluasi bahan. Untuk menentukan apakah sumber daya yang ada cocok untuk audiens dan tujuan tertentu jika sumber daya melibatkan media atau metode baru. Kegunaannya dapat diuji sebelum digunakan. Next. Yang pertama ada evaluasi seleksi bahan dibagi menjadi 2, yaitu kriteria seleksi bahan ajar. Kriteria bahan ajar yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Maksudnya, bahan ajar yang digunakan sebaiknya mendukung kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan, berguna dan sesuai dengan perkembangan anak. Maksudnya, bahan ajar yang dapat memotivasi belajar dan senang dalam mengikuti kegiatan belajar. Mudah dipahami. Di sini, baik materi maupun penggunaan bahasanya mudah dimengerti peserta didik, dan yang terakhir ada tersusun secara sistematis, yang artinya bahan ajar disajikan dengan sistematika yang urut. Yang kedua ada beberapa realitas pemilihan materi. Para ahli teori pendidikan mengusulkan bahwa guru harus memulai perencanaan pelajaran dengan berfokus pada peserta didik dan tujuan pembelajaran. Kemudian melanjutkan dari sana untuk memilih bahan dan kegiatan yang akan mencapai tujuan tersebut. Guru biasanya memulai dengan mengumpulkan materi yang tersedia dan kemudian memikirkan kegiatan berdasarkan materi, bukan dengan menentukan tujuan dan melakukan pencarian bahan yang akan mengarah ke tujuan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita. Ya, selanjutnya kegunaannya. Kegunaannya mengacu pada kualitas yang mudah digunakan untuk beberapa tujuan. Organisasi standar internasional mendefinisikan kegunaan lebih formal sebagai sejauh mana produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks tertentu pengguna. Mereka yang merancang bahan dan peralatan untuk digunakan di sekolah harus memikirkan bagaimana membuatnya. Siswa juga mungkin kesulitan dengan perangkat lunak komputer yang sulit
navigasi, yang memiliki grafik mencolok yang mengalihkan perhatian dari konten, atau yang memiliki sistem bantuan yang tidak membantu. Next. Selanjutnya, periode Perang Dunia I. Penelitian aplikasi pendidikan media adalah program studi Lasley dan Watson pada tahun 1922 tentang penggunaan film pelatihan militer Perang Dunia I tentang pencegahan penyakit kelamin dengan penonton sipil. Penelitian berhubungan dengan format media seperti film, slide, radio, dan kemudian rekaman televisi dan audio, sampai format media pembelajaran mandiri yang nyaman dikembangkan. Media ini biasanya dialami sebagai presentasi yang dibuat untuk grup, jadi pengguna adalah gurunya. Temuan ini bahwa nilai instruksional dari produk media apapun ditentukan sebagian besar oleh cara penggunaannya, akan ditemukan kembali oleh setiap generasi berikutnya dengan media barunya radio, kemudian televisi, kemudian instruksi terprogram, kemudian instruksi berbasis komputer. Terus periode Perang Dunia II. Kemudian selama era Perang Dunia II, Divisi Informasi dan Pendidikan Departemen Perang Amerika Serikat menginvestasikan sejumlah besar dana dan tenaga untuk pengembangan dan penggunaan alat bantu audiovisual, khususnya film, untuk mendukung upaya pelatihan massal cepat. Itu juga berinvestasi dalam penelitian tentang bagaimana merancang film yang lebih baik dan tentang bagaimana instruktur dapat memanfaatkan materi yang diberikan kepada mereka dengan lebih baik. Temuan itu digunakan selama perang untuk memandu praktik pelatih saat menggunakan alat bantu audiovisual. Protokol pemanfaatan yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, misalnya, cukup canggih dan diterima secara luas dalam program pelatihan guru setelah perang. Temuan para ilmuwan sosial di bagian eksperimental cabang penelitian dilaporkan setelah perang dan dibahas secara luas dalam aplikasi sipil serta digunakan sebagai dasar untuk penelitian akademis lebih lanjut. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita, Hidayat. Kita akan masuki pembahasannya, yaitu landasan teoritis penggunaan media dalam pengajaran. Yang pertama itu realisme kritis, bahwa sumber utama pengetahuan adalah pengalaman yang masuk melalui indera. Perspektif filosofis ini sekarang dikenal dengan realisme kritis. Selanjutnya, teori awal pengembangan kognitif. Sebelum tahun 1960-an, pendekatan pemanfaatan media dibentuk terutama oleh teori psikologi yang dipelopori oleh Max Weber 1944 dan dielaborasi oleh Kurtova dan Wolfgang Holler yang mencoba menggambarkan bagaimana manusia dan primata lain merasakan rangsangan dan menggunakan proses kognitif untuk memahami dan memecahkan masalah. Yang teori belajar behavioris berkembang sejajar dengan dekade pertama abad ke-20. Implikasi utama dari teori pengkondisian operan untuk pendidikan formal adalah bahwa peserta didik perlu diperlakukan secara individual sehingga tanggapan mereka dapat dipantau dan yang diinginkan diperkuat. Next. Selanjutnya ada pengaruh kognitivis, yaitu perspektif kognitivis menekankan pentingnya proses mental dan emosional pembelajar selama pengajaran. Teori resep yang diambil dari perspektif kognitivis melibatkan kegiatan instruksional yang menyajikan informasi kepada pelajar atau memungkinkan pelajar untuk membaca atau melihat materi dan memikirkan. Yang kelima yaitu pengaruh konstruktivis. Teori pembelajaran peserta didik sebagai konstruktor pengetahuan istimewa mereka sendiri
terutama melalui negosiasi dengan orang lain dalam komunitas mereka. Yang keenam yaitu pendekatan elektrik. Pendekatan elektrik dari bahasa Yunani elektrikos yang berarti selektif, hanya menggabungkan doktrin dari teori yang berbeda tanpa menerima seluruh teori induk untuk setiap doktrin. Praktisi tidak kurang dari filsuf dapat mengadopsi sikap elektrik karena mereka menemukan manfaat dalam ide-ide yang kebetulan untuk memfasilitasi pembelajaran dengan media. Pendekatan elektrik dapat menyediakan menu bervariasi dari bahan dan kegiatan yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dari pemanfaatan ke integrasi, implementasi, dan adopsi. Yang pertama ada integrasi. Media dan teknologi dapat dilihat sebagai terintegrasi ke dalam instruksi ketika mereka dijalin ke dalam struktur kurikulum dengan cara yang mulus. Sebagai lawan dari penggunaan sesekali yang sederhana, seperti menggunakan proyektor, overhead untuk mengilustrasikan suatu hal. Dalam arti penuh, istilah integrasi menyilatkan kombinasi holistik dari pengaturan pendidikan, kebutuhan dan minat peserta didik, konten kurikuler, dan tujuan yang terkait dengannya. Metode penelitian, kemampuan instruktur, sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, dan sistem pendukung di sekitar operasi. Lambang integrasi yang sukses akan menjadi lingkungan yang berpusat pada peserta didik, di mana sumber daya instruksional dipilih dan digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang ditujukan untuk pemahaman yang lebih dalam dan kemampuan pemecahan masalah. Contoh nyata dapat dibayangkan dengan menggunakan seri Jasper Woodbury yang dikembangkan pada tahun 1989, koleksi inovatif modul pembelajaran matematika yang disimpan dalam cakram laser. Setiap cakram membenamkan peserta didik dalam sebuah cerita yang memerlukan data Contoh nyata dapat dibayangkan dengan menggunakan seri Jasper Woodbury yang dikembangkan pada tahun 1989, koleksi inovatif modul pembelajaran matematika yang disimpan dalam cakram laser. Setiap cakram membenamkan peserta didik dalam sebuah cerita yang memerlukan data matematika untuk masalah yang perlu dipecahkan oleh peserta didik untuk mencapai akhir yang sukses. Masalah mengatasi standar Dewan Nasional Guru Matematika, mereka menerapkan prinsip-prinsip instruksi berlabuh dan pembelajaran aktif dan membutuhkan kerja kooperatif. Yang kedua ada penerapan. Salah satu tantangan terbesar dari teknologi pendidikan adalah untuk memastikan bahwa bahan dan sistem instruksional yang dikembangkan dengan baik benar-benar digunakan. Ada sejarah panjang produk teladan yang gagal diterima di pasar atau ditinggalkan setelah digunakan untuk jangka waktu tertentu. Masalah ini yang dibahas secara mendalam oleh Buchman dapat dilihat melalui berbagai lensa konseptual. Yang ketiga ada adopsi inovasi. Adopsi inovasi. Pandangan lain tidak berfokus pada resep untuk meningkatkan penerimaan penggunaan terhadap bahan dan sistem instruksional, tetapi pada proses yang mendasari adopsi atau penolakan guru terhadap inovasi. Holloway menawarkan tinjauan ekstensif dan kritik penelitian tentang difusi dan adopsi teknologi pendidikan. Ada sejumlah perspektif yang berbeda tentang proses menerima dan menggunakan alat atau praktik baru, mulai dari pandangan adhoritis hingga perspektif berdasarkan teori psikologis, sosiologis, organisasi, teknologi, sistem, dan ekologi. Masing-masing menyoroti aspek yang berbeda dari area masalah yang kompleks ini.
Perspektif adheoritis, studi awal penerimaan guru media audiovisual pada 1960-an, dan studi awal penerimaan guru media berbasis komputer pada 1990, dan seterusnya cenderung adherotikal, yaitu faktor yang terkait dengan adopsi dicari tanpa mengacu pada teori menyeluruh tentang bagaimana dan mengapa orang mengadopsi inovasi. Survei sering digunakan untuk menentukan siapa yang menggunakan media dan karakteristik pengguna atau lingkungan mereka yang tampaknya menjelaskan pola penerimaan atau penolakan. Henry J. Becker dan rekan-rekannya di Pusat Penelitian Teknologi Informasi dan Organisasi melakukan 1 dekade studi korelasional berbasis survei mereka yang paling komprehensif. Mereka menemukan bahwa relatif sedikit guru yang melibatkan siswa mereka dalam menggunakan internet secara substansial. Namun, faktor yang paling berkorelasi dalam penggunaan substansial siswa adalah kasus akses ke koneksi kelas, keahlian komputer, guru, dan keyakinan dalam pedagogi. Penggunaan media dan teknologi sebenarnya. Yang pertama ada pelatihan perusahaan. Pertama, uang yang dihabiskan untuk pelatihan dianggap sebagai biaya yang menjalankan bisnis atau paling bentar, investasi yang harus diperoleh kembali melalui perolehan pendapatan nanti. Hal ini menyebabkan bias terhadap efisien yang secara signifikan, bias yang baru saja disebutkan mungkin mengejutkan untuk dicatat bahwa pengajaran tatap muka di kelas yang menggabungkan format media tradisional masih menjadi mode dominan dalam pelatihan perusahaan menurut survei yang dilaporkan di majalah Training selama dekade terakhir. Sebelumnya, ini merujuk pada modul yang dikirimkan melalui floppy disk atau jaringan area lokal. Sangat menarik bahwa proporsi dilaporkan waktu yang dihabiskan dalam pelatihan berbasis komputer telah berubah sedikit selama bertahun-tahun, mencapai 16% pada tahun 2003. Yang kedua, ada pendidikan yang lebih tinggi. Berbeda dengan dunia korporat, di pendidikan tinggi tidak ada sumber data tahunan yang konsisten tentang tren nasional dalam penggunaan media dan teknologi. Meskipun ada laporan sesekali dan sebagian yang menyoroti tren penggunaan teknologi informasi. Slide fotografi terus menepati ceruk yang signifikan, namun peningkatan presentasi lebih kecil setiap tahun berikutnya, menunjukkan tingkat adopsi yang tinggi. Faktanya, bagaimanapun tidak ada data nasional saat ini yang dapat dibandingkan dengan data proyek komputasi di kampus. Menggunakan email relatif mudah dipelajari dan membuat pekerjaan lebih efisien. Tetapi di ujung lain spektrum, penggunaan simulasi online dan eksperimen laboratorium memerlukan investasi waktu dan keahlian khusus yang cukup besar, sehingga menarik tingkat adopsi yang cukup lebih rendah. Dan yang ketiga ada pendidikan K-12. Media audiovisual tradisional seperti halnya pendidikan tinggi tidak ada survei tahunan yang sedang berlangsung dari lingkup nasional untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana guru benar-benar menggunakan teknologi. Media berbasis komputer, ada survei sesekali lingkup nasional mengenai penggunaan guru teknologi komputer. Mereka menemukan bahwa penggunaan dapat dicirikan bahwa judul penggunaan guru dan penggunaan siswa. Penggunaan guru yang paling umum dilaporkan adalah persiapan untuk pengajaran komunikasi dengan orang tua. Di sekolah-sekolah Amerika, akses ke teknologi informasi ada di mana-mana dan penggunaan sumber daya itu tumbuh secara bertahap. Sampai-sampai sekarang menjadi norma bagi guru untuk menggunakan beberapa teknologi komputer di tempat kerja. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kesimpulan dari presentasi kami adalah tujuan akhir dari teknologi pendidikan adalah menempatkan peserta didik ke dalam kontak dengan sumber daya teknologi yang tepat di bawah kondisi yang kondusif untuk belajar. Ada beberapa teori dan penelitian untuk memandu pemanfaatan dengan praktik saat ini mendukung pendekatan eklektik menggunakan teknik behavioris, kognitivis, dan konstruktivis seperti yang ditentukan oleh tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik.
Lensa ini beragam fokus pada proses psikologis pengguna, sosiologi, lingkungan, pendidikan, atau sistem total peserta, sejauh mana sumber daya teknologi benar-benar digunakan pertama-tama pada pengaturannya. Pengaturan perusahaan, pendidikan tinggi, dan K12 masing-masing memiliki kekuatan sosial dan ekonomi yang berbeda yang beroperasi pada peserta. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car.